Sekarang kita ke contoh tabel yang lebih dari 2 kali 2. Artinya di sini saya memakai tabel 3 kali 2. Nanti berarti saya mempunyai 3 kategori variabel pertama dan 2 kategori variabel yang kedua. Gitu ya. Kita langsung ke contoh. Peneliti ingin mengetahui apakah status gizi balita bergantung pada tingkat ekonomi orang tua. Dilakukan penelitian terhadap 150 keluarga yang memiliki anak balita yang dipilih secara random. Hasil penelitiannya itu sebagai berikut. Nah, saya ingin tahu nih, apakah status gizi balita itu bergantung pada tingkat ekonomi orang tua. Buktikan dengan alfa sama dengan 5%. Ini nanti kita yang akan gunakan untuk membandingkan dengan nilai signifikan. Caranya sudah tidak sama lagi dengan yang tadi ya. Nah, ini kita langsung ke SPSS-nya. Nah, tadi karena yang di sini tadi digunakan pembobotan, untuk langkah yang ini silahkan Anda menghilangkan pembobotannya ini ya. Kalau misalkan menggunakan tabel yang sama dengan ini tadi. Nah, kalau masih pembobotan itu akan ada saat kita mengklik weight case ini, di sini tuh masih ada tandanya. Kalau ingin menghilangkan, silahkan di reset terlebih dahulu lalu di OK. Ya, kalau sudah kita bisa lanjutkan dengan menginputkan data yang seperti ini. Nah, input datanya itu seperti ini. Nah, jadi bukan berupa angka lagi gitu ya. Kita saya sudah ada ini, ada datanya begitu ya. Nanti silahkan di-download. Nah, intinya kalau kita membuat tabel itu akan perhitungannya seperti ini. Tetapi jika nah itu akan seperti ini ya. Jadi kalau di SPSS kita hanya menginputkan ekonominya yang tinggi berapa. Nah, cara bacanya pada tabel ini ya, kita juga harus tahu pendeskripsian data pada tabel ini. Jadi kalau misalkan saya ingin membaca yang tabel sel pertama ini ya. Ini tabel 3 kali 2 berarti ada 6 sel ya harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini total ini hanya untuk memudahkan perhitungan kita. Oke, coba saya baca di sel pertama ya. Di sel pertama ini artinya ada 37 orang yang mempunyai tingkat ekonomi tinggi dan mempunyai balita dengan status gizi yang baik. Kalau kita membaca yang ini, artinya ada 23 orang yang mempunyai tingkat ekonomi rendah dengan yang mempunyai balita dengan status gizi yang buruk. Itu artinya. Langkahnya yang pertama yaitu kita klik analyze, lalu deskriptif statistik. Nah, ini kan sudah beda ya caranya. Kita klik analyze, deskriptif statistik, lalu cross tab. Nah, jadi row ini, jadi tadi kan tabelnya begini ya. Row itu biasanya adalah variabel yang terletak pada sebelah kiri sini. Kalau kolom itu yang ada di atasnya. Nah, untuk peruntukannya sendiri sebenarnya variabel row ini digunakan untuk meletakkan variabel dependent. Variabel kolomnya itu digunakan untuk meletakkan variabel independen. Gitu ya. Kalau sudah kita klik statistik yang ada di sini, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan dicentang yang chi-square, contingency coefficient. Kalau sudah kita klik continue. Nah, lalu klik
Silahkan klik sel ini, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang ada di sini, observe expected ini harus dicentang ya. Nah, expected ini adalah nanti yang akan mengeluarkan nilai E-nya itu. Nah, nanti kan kita lihat E-nya persyaratan E tadi ya, tidak boleh ada yang kurang dari 1, dan E yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari sama dengan 20%. Nah, ini untuk persentase opsional, bisa kalian pilih terserah gitu ya. Kalau saya suka yang totalnya ya. Lalu kita klik continue. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya jangan lupa untuk hipotesis kita sesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Yang pertama, tadi ini ya, apakah status gizi balita bergantung pada tingkat ekonomi orang tua? Jadi hipotesisnya adalah H0-nya itu berbunyi tidak ada hubungan antara status gizi balita dengan tingkat ekonomi orang tua. H1-nya itu berbunyi ada hubungan antara status gizi balita dengan tingkat ekonomi orang tua. Kalau di SPSS pada cross tab pada chi-square itu akan otomatis memperlihatkan deskriptif dari tabel kita. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk melihat apakah data kita itu ada yang kurang atau tidak gitu. Ini kan ada 150 gitu ya. Ada 150 responden. Nah, itu kan sesuai ya. Barangkali kalau tidak 150 berarti ada yang kurang dari pengisian data kita. Nah, ini juga penting. Ini ya, kita harus teliti, harus melihat ini hasil cross tabulation-nya. Nah, tabel ini kan sama seperti tabel yang ada di soal ya. Tabel ini sama seperti yang di soal. Nah, silakan dilihat expected count-nya. Ini adalah E. Adakah yang nilai E-nya pada sel di setiap sel ini yang kurang dari 1? Tidak ada ya, kita lihat tidak ada. Berarti syarat 1 terpenuhi. Sekarang syarat 2, adakah nilai E yang kurang dari 5? Nah, tidak ada ya, berarti syarat terpenuhi. Kalau semua syarat terpenuhi, dan ini adalah tabel 2x2, pada tabel yang ada di output, yang ada di chi-square testnya, silahkan perhatikan nilai Pearson chi-square-nya. Nilai Pearson chi-square-nya kita lihat yang bagian signifikansi. Nilai signifikansinya itu 0,083. Sedangkan alfa yang kita punya tadi adalah 0,05. Tadi dikatakan bahwa ketika nilai sig kurang dari sama dengan alfa, H0 ditolak, selain itu diterima. Pada hasil di sini ternyata nilai signifikansi lebih besar daripada alfa, sehingga H0 itu diterima. Jika diterima, maka yang dibaca adalah hipotesis yang H0 itu sendiri. Artinya tidak ada hubungan antara status gizi balita dengan tingkat ekonomi orang tua. Jadi tingkat ekonomi pada balita, pada status gizi balita itu tidak terbukti adanya hubungan gitu. Nah, sekarang ini contoh tabel 2x2. Jadi ingat ya, kalau tabel 2x2 nanti itu yang dibaca adalah Yates correction-nya ya. Oke. Ini contohnya, ada data tentang partisipasi masyarakat yang mengikuti posyandu. Jadi kategori variabel pertama ada wilayah, ada partisipasi mengikuti posyandu. Yang wilayah ini ada kota dan desa kategorinya. Yang variabel partisipasi mengikuti posyandu itu ada yang mengikuti dan tidak mengikuti. Nah, diperoleh hasil atau data seperti ini.
Lalu dicari, apakah terdapat perbedaan distribusi mengenai partisipasi mengikuti posyandu antara responden di kota dan di desa, gitu ya. Jangan lupa untuk menentukan hipotesisnya H0 dan H1 sesuai dengan tujuannya ya. Jadi H0 di sini berbunyi tidak ada perbedaan distribusi mengenai partisipasi masyarakat yang mengikuti posyandu di kota ataupun di desa. Begitu pula yang H1 itu kebalikannya. Nah, kalau tabel 2x2 dan syarat expected-nya ini terpenuhi ya, sudah tidak ada tabel yang kurang dari 1 dan tidak ada E yang kurang dari 5, maka pada chi-square test-nya itu dibaca yang bagian continuity correction. Jangan dibaca yang ini. Nah, kalau yang ini tuh tadi digunakan untuk tabel yang lebih dari 2x2. Kita lihat signifikansinya adalah 0,005, 0,005 dengan alfanya 0,05. Berbeda ya, berbeda 0 ya. Jelas lebih kecil yang signifikan. Jadi hasilnya H0 ditolak. Kesimpulannya ada perbedaan distribusi mengenai partisipasi masyarakat yang mengikuti posyandu di kota maupun di desa. Jadi ada perbedaan masyarakat atau ada perbedaan pada distribusi masyarakatnya yang mengikuti posyandu pada responden di kota maupun di desa. Lalu contoh Fisher. Nah, contoh Fisher ini juga khusus digunakan untuk tabel 2x2 dengan ukuran sampel kecil. Nah, ada penelitian seperti ini ya, ada 25 responden diteliti untuk mengetahui apakah terdapat asosiasi atau hubungan gitu ya antara tingkat pendidikan masyarakat dengan pemilihan tenaga penolong persalinan. Kita kategorikan tingkat pendidikannya itu tinggi dan rendah. Jadi hanya ada 2 kategori. Tenaga penolong persalinan di sini kita kategorikan dengan tenaga penolong persalinan pada bidan dan dukun anak. Gitu ya. Nah, sampelnya relatif kecil ya. Kalau relatif kecil, biasanya nilai E-nya itu tidak memenuhi syarat. Nah, jadi ini kan ada nilai E yang kurang dari 5. Karena selnya itu 2x2, jadi tidak boleh ada nilai E yang kurang dari 5. Ya, karena ini ada gitu ya. Sehingga nanti membacanya itu adalah yang Fisher exact. Nah, kita baca yang two-sided 0,691. 0,691 dibandingkan dengan 0,05 jelas lebih besar yang signifikan, sehingga H0 diterima. Maka kesimpulannya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan pemilihan tenaga penolong persalinan. Jadi orang yang memilih melahirkan di bidan maupun di dukun anak itu tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Nah, ini contoh ya. Nah, silahkan jika sudah, silahkan ya ini di pertanyaan latihan-latihan ini dikerjakan. Nanti data SPSS-nya akan saya berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.